Terima kasih Pak Laksono. Saya mau menanyakan mengenai tujuan dulu kalau boleh balik ke tujuan. Jadi ini kan kita mau mengevaluasi, memonitor dan mengevaluasi. Jadi barangkali waktu itu juga sudah pernah ada masukan dari saya nggak tahu peserta streaming dari Pak Bisma Murti kalau nggak salah ya bahwa sebaiknya tujuan itu selain monitoring, tadi kan monitoring semua juga ada evaluasinya dari apa yang sudah disiapkan maupun yang sedang dikerjakan. Kalau tadi monefnya dilakukan 6 bulan setelah eh, apa kebijakan ini berjalan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan masalah klaim, selain diagnosanya juga saya kira ada pertimbangan mengenai level rumah sakitnya. Jadi rumah sakit yang pusat rujukan dan bukan pusat rujukan tentu berbeda klaimnya. Dan kalau saya tidak salah sudah ada peraturan yang mengatur mengenai mana yang pusat rujukan nasional, kalau nggak salah hanya RSCM satu-satunya ya, kemudian ada pusat rujukan khusus seperti RSAB, kemudian yang lain-lain yang di bawahnya. Nah itu apakah peraturan seperti ini sudah dipublish oleh pemerintah atau belum ya? Karena harusnya PPK itu harusnya sudah tahu mereka ada di mana. Kemudian masyarakat juga harusnya sudah tahu kalau mereka datang dengan penyakit itu, mereka harus kemana. Sehingga mereka tidak ke rumah sakit, ternyata rumah sakit tidak boleh menangani itu. Dan mereka harus kembali dan akibatnya nanti kepuasan pasien akan sangat terpengaruh seperti itu Pak Hasan. Terima kasih. Ya, justru ini yang pertama ya, mengenai masalah kembali lagi monitoring dan evaluasi ya. Kita akan melihat pada dalam konteks bahwa memang monitoring dulu, nanti ada evaluasinya. Nah, cuman kita belum berani menyatakan apakah evaluasi pada tahun pertama atau tahun kedua atau ketiga atau mungkin ini monitoring dulu. Tapi kalau nanti ada hal-hal yang sangat mendesak ya kita udah langsung ke evaluasi yang memberikan semacam masukan. Evaluasi kan mengevaluate ya, apa menilai kebijakan itu benar atau tidak atau kurang benar atau mungkin sama sekali tidak benar yang perlu untuk dibahas atau diteliti dan nanti ada rekomendasi untuk kebijakan baru ya. Kalau monitoring kita lebih lebih banyak melihat bagaimana apakah sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang kita sebut sebagai apa namanya roadmap-nya itu ya, roadmap-nya BPJS, SCSN itu bagaimana? Ini yang kita akan lihat itu. Ya, kemudian untuk masalah rujukan ya, nah ini yang menjadi satu isu yang menarik ya. Ketika nanti kita bicara mengenai rujukan, nah karena itu ini penelitian ini kan ada model yang nasional dan ada yang daerah ya. Memang nanti ini proposal multi center ya. Kita membuat ini terbuka ya open ini mungkin pertama kalinya dalam sektor penelitian ya kita membuat proposal sama-sama seperti ini terbuka bisa dikomentari berminggu-minggu berbulan-bulan bahkan ya. Eh, Sehingga nanti kita akan mendapat satu proposal yang sifatnya nasional generik ya generik yang dipakai semuanya dan bisa membandingkan apa yang terjadi tadi sebelum dan sudah di berbagai provinsi dan kabupaten. Nah, logikanya memang proposal nasional ini atau generik yang nasional tadi itu akan dipakai untuk monitoring kebijakan nasional ya, kebijakan yang nasional tadi ya, untuk hal-hal yang sifatnya nasional. Nah, kemudian kita juga mempunyai proposal yang kedua adalah yang khas daerah masing-masing, tapi mengacu pada proposal generik. Misalnya kita punya proposal generik sudah ada, nah tinggal yang daerah itu menyesuaikan dari dengan kondisi daerah dan akan mengadakan satu penelitian yang lebih detail pada daerah tadi. Nah ini yang silahkan nanti makanya keuntungannya untuk ikut jaringan ini adalah bahwa yang ikut jaringan ini bisa mempunyai proposal yang bisa dikembangkan sendiri untuk daerah masing-masing ya tidak perlu membayar ya nih ya ini keuntungannya ya jadi bersama-sama kita mikir referensi bersama kita baca kita masukkan ke tujuan pusaka sekarang kita masuk ke metode penelitian nah kita punya ini dan nanti juga terkait dengan dana yang tadi kita maksud ya dengan proposal ini dan dikembangkan bersama, nanti tiap-tiap perguruan tinggi atau lembaga riset itu juga bisa mencari sumber dana masing-masing untuk ini. Misalnya dari Universitas Udayana misalnya, atau USU misalnya, atau dari Universitas NU Surabaya ya. Itu datang ke LPPM-nya masing-masing, minta supaya ini dipertimbangkan untuk didanai. Nah, harapannya tiap tahun juga dari tiap-tiap perguruan tinggi itu juga punya
anggaran seperti ini. Ya, sehingga apa? Kita dosen dan peneliti di perguruan tinggi itu tidak hanya jadi penonton, tapi kita juga aktif untuk memantau dan juga mungkin nanti mengevaluasi serta mempelajari hal-hal yang baik ataupun buruk dan bisa masuk untuk kurikulum atau riset kita lebih lanjut di perguruan tinggi masing-masing. Ini nanti kita akan masuk ke keuangannya. Oke. Ada komentar lain dari Jogja atau luar Jogja? Ya, silakan. Mungkin kalau untuk evaluasi sih sebenarnya setahu saya mahasiswa MMR udah ada yang mungkin 10 ada yang evaluasi 3 bulan pertama. Jadi rata-rata mereka seragam evaluasi 3 bulan pertama sebelum sesudah. Mungkin itu bisa dijadikan modal awal dulu menggunakan. Maksudnya kalau misalkan yang mahasiswa MMR ini bisa dikoordinasi, bisa dibuatkan. Karena tahu mereka juga belum mulai. Ya, tapi memang saya sendiri hati-hati menggunakan kata evaluasi ya, karena ini evaluasi sendiri menyangkut evaluasi kebijakan ya. Jadi eh, untuk hanya satu aspek di rumah sakit itu mungkin belum bisa menjawab seluruh kebijakan. Karena kebijakan kan dari mulai pelayanan primer sampai pelayanan lanjutan ya, sekunder tertier ya ini. Ini yang jadi ya apa? Ya, monitoring. Ya, mungkin kata monitoring lebih lebih pemantauan ya, itu lebih lebih bagus ya. Nah, nanti hal-hal dari rumah sakit itu bisa dikumpulkan bersama-sama dengan yang dari puskesmas macam-macam. Nah, ini makanya guna di sini ya. Cuman balik lagi pada satu hal yang menarik ya. Ketika sampai di rumah sakit itu memang kita akan sampai ke detail sekali mungkin masalah DRG, masalah eh, dari keuangan yang cukup atau tidak, unit cost-nya itu bagaimana. Nah, ini. Kita mungkin tidak sampai ke sana, tapi lebih pada ya penggunaan tadi kerangka kerja revenue collection, pooling, dan purchasing ini. Ini yang jadi satu kerangka konsep dasarnya. Nah, kita dulu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita teruskan dulu. Nah, ini kita coba melihat ya pada apa yang kita sebut sebagai supliten. Oh ya ada. Halo, ya. Halo, silakan. Ya, selamat sore. Ya, silakan. Maaf tidak bisa datang langsung. Ya. Ini masih seputar kerangka konsep, Prof. Ya. Maaf saya baru membaca lagi begitu. Ya. Jadi untuk konsep yang collecting, pooling, dan purchasing itu, kalau saya baca lagi, kalau yang dimaksud dengan pooling adalah mekanisme risk sharing dan cross subsidize. Tapi kalau di bagian penelitian di kerangka konsep model ini malah arahnya masih ke arah mekanisme pengumpulan gitu, masih dalam kajian revenue collection gitu, Prof. Sepemahaman saya, seharusnya pada konsep pooling ini kita akan melihat seberapa efektif risk pooling yang terjadi sebelum dan sesudah, kemudian seberapa efektif pooling yang terjadi terhadap benefit package maupun beban out of pocket, bahkan sampai ke adekuasi payment ke provider begitu, Prof. Tapi yang di kerangka konsep sekarang itu untuk pooling itu kan di sana dituliskan APBD, APBN begitu. Saya jadi bacanya ini kok hampir sama antara pooling dengan revenue collection-nya gitu, Prof. Mohon pencerahannya bagaimana. Ya, gini Bu, nanti dalam poolingnya itu ya, jangan ditutup saja, jangan ditutup ya. Ya, saya mesti dengerin ya. Ya, itu memang kita akan membahas satu persatu. Ya, jadi itu kan yang revenue collection yang kiri ya, pooling yang tengah ya. Memang kita tidak akan mengulang, enggak, pasti tidak. Tapi dalam konteks APBN, itu ada APBD misalnya, apakah terjadi pooling risikonya yang kaya bantu yang miskin dan sebagainya ya. Kalau APBD kan dari pajak tuh, betul nggak Bu? Yang bayar pajak kan siapa? Kan yang biasanya yang kaya sama yang mungkin sehat ya. Nah, di situ terjadi pooling nggak itu? Ya, ya. Nah, kemudian ini BPJS, ini yang menarik ya, karena tadi revenue collection-nya itu ada yang berasal dari PBI, betul nggak? Penerima bantuan iuran ataupun non PBI. Ya. Nah, ini yang menarik nanti BPJS Kesehatan itu kita harus nilai poolingnya di dalamnya itu bagaimana.
jangan-jangan yang terjadi bukannya orang kaya yang sehat membantu orang miskin yang sakit, itu toh? Iya, Nanti jangan-jangan uang BPJS di poolnya banyak dipakai nanti ya orang-orang non PBI ya yang bayar iuran sendiri dan mereka cenderung sakit dan menggunakan apa namanya pelayanan kesehatan yang mahal-mahal, paham Bu? iya. Jadi Ya, isu-isu dari polling sendiri ini kan ya, terutama kalau saya mengamati untuk sektor informal ya, ya, memang ada dua yaitu ya, adverse selection dengan ya, equity, khususnya equity yang vertikal ya Prof ya. ya. Iya, Ya, justru itu. Nanti di situ kita akan olah itu, Bu. Itu cuman anu aja, cuman sebagai item-itemnya yang kita akan harus nilai poolingnya. Paham ya? iya, iya, Di setiap sistem pembiayaan, karena tadi konsepnya kan adanya BPJS itu merubah sistem pembiayaan. Betul nggak? Di sebuah daerah ya. Nah, ini yang menarik. Nanti apakah ada jam kesedai atau tidak, yang itu apakah terus atau tidak, itu kan nanti kelihatan toh di sini ya, dari revenue collection ya. Betul nggak, Bu? iya, iya, Ya, nanti juga kita akan masuk juga pada tiap-tiap tadi sistem jaminan tadi, itu akan kita lihat poolingnya. Ya ini, iya, iya, paham ya Bu ya? iya, iya, Prof. Ya. Nah, dari pooling ini nanti kita akan melihat apakah ada atau sesuai dengan anjuran atau tidak. Jangan-jangan tadi malah kebalik-balik. Paham Bu ya? Iya, 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 Ya. Karena kami paling takut itu yang premi, yang non PBI, tapi tidak terkait dengan risiko. Paham ya? Jadi semua orang bisa masuk, bayar, yang kalau tidak salah itu rancangannya murah tuh, hanya Rp40.000 per bulan atau Rp50.000 per bulan ya. Betul ya? yang adverse selectionnya itu. Iya, 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 ya. iya, Prof. Bisa dipahami ya? Iya, iya. Jadi polling, ya, pollingnya tidak hanya nama itu, tapi di dalam masing-masing apa sistem tadi itu bagaimana risikonya loh di pool tadi. Ya, Iya. Terima kasih, Prof. jelas Bu ya? Iya, iya. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama.